Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak kita untuk kembali melihat apa makna dari bangsa yang kudus, di mana kita dipilih sebagai bangsa yang kudus, melayani, berbagi nilai kehidupan kita kepada orang lain. Ya, ketika saya merenungkan ini, saya mencari tanda apakah yang Tuhan berikan sehingga saya bisa memahami akan pengertian dari bangsa yang kudus ini. Nah, beberapa waktu yang lalu, kira-kira hari Senin yang lalu, saya melakukan kunjungan ke Tuban dan Bojonegoro, dan kemudian di Tuban, di kawasan industri Tuban, saya melihat sebuah perusahaan yang akan kami masuki, namanya Wastek International. Dan ketika saya melihat ke sana, bertemu dengan orangnya, kami bicara-bicara bahwa itu perusahaan jasa untuk mengelola limbah B3. Dan sangat luar biasa, ini menjadi inspiration behind the skin, tentang bagaimana Tuhan itu mengelola limbah hidup kita. Ya, kalau limbah B3 kita bisa kelola dan akhirnya bisa netralkan, kemudian akhirnya tidak menjadi bahan berbahaya bagi kita, bagi manusia. Kita akan melihat itu sebagai bangsa yang kudus. Mari coba kita lihat. Nah, kalau kita baca dari apa yang sudah kita pelajari selama ini di dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 9, ya, di situ dikatakan tentang an holy nation, ya, holy nation, bangsa yang kudus. Apa artinya? Holy nation dari kata ethnos hagion, ya. Nah, hagion dari kata hagios itu holy, kudus. Sedangkan ethnos itu dari kata ethnos yang artinya nation, ya, bangsa, ya, atau etnis, ras, etnis, suku dan sebagainya. Ada sebuah pengelompokan etnis, satu etnis nation yang sama, yang Tuhan bilang itu nation yang dikuduskan Tuhan. Mari kita lihat apa artinya. Kata etnos, ras, bangsa, atau dunia kafir di luar bangsa Yahudi pada waktu itu, ya, dalam konteks perjanjian baru. Nah, ini merupakan satu kumpulan bangsa atau etnik yang sama yang Tuhan kumpulkan dan Tuhan kuduskan. Nanti kita lihat bagaimana cara Tuhan melakukan itu. Kemudian kata hagion dari kata hagios, suci. Nah, ini bisa berpengertian yaitu bahwa dia berbeda dari yang lain, dibedakan dari yang lain. Atau bahkan bisa dikatakan bahwa dia dipisahkan sehingga dia dikuduskan bagi Allah. Jadi ini sebuah umat yang khusus yang dikuduskan oleh Tuhan. Sama seperti mesin-mesin yang ada di dalam sebuah pengelolaan limbah B3 misalnya, bahan beracun. Di situ dikelola dengan mesin-mesin, kemudian akhirnya dicampur bahan kimia dan akhirnya menjadi bisa dinetralkan racunnya. Itu sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kita orang berdosa dengan racun dosa yang masuk dalam hidup kita, dan akhirnya membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan akhirnya Tuhan mengelola itu, Roh Kudus bekerja, dan akhirnya racun-racun dosa itu keluar dari tubuh kita, dan kita dikatakan suci, dikatakan berbeda, sudah dipisahkan daripada yang lainnya. Saudara, kalau kita melihat seperti ini dalam pertama Korintus pasal 6 ayat 11 dikatakan, dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Jadi ini orang-orang yang dahulu yang berdosa dan sebagainya. Lalu dikatakan, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Apa artinya? Bahwa orang-orang percaya ketika mereka diproses dari racun-racun dosa yang dahulu, kemudian diproses, kemudian Tuhan dengan kuasanya, dengan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, kita disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Saya mencoba memperlihatkan kita dalam bahasa Yunani untuk frasa bagian A aja, di mana dikatakan di situ adalah kai tauta tines ete, ya. Dan sebagaimana beberapa orang di antara kamu, ya, adalah, ya, dikatakan adalah, ini maksudnya dulu,
ya, yang dikatakan Allah pelousaste, artinya kamu yang dahulu disucikan. Maksudkan di sini dibasuh bersih, ya, you are washed, ya, artinya dibasuh bersih. Kemudian dikatakan Allah hegiastete, artinya dikuduskan, kata hagios, ya, dikuduskan, dan atau kata dari kata edikaiotete yang artinya dibenarkan, ya. Semua membentuk kata Allah, tetapi dibersihkan, tetapi dikuduskan, tetapi dibenarkan. Nah, coba kalau kita lihat lebih detail lagi ketika dia berkata apelousaste, artinya dibasuh, dibersihkan, ada satu penyucian secara menyeluruh, penghapusan hutang dosa kita. Itu yang Tuhan lakukan untuk kita. Dan kata ini dalam Gramkot dikatakan sebagai kata kerja aorist indikatif middle. Artinya ini mengindikasikan, ya, sudah terjadi, dan ini adalah menunjukkan sebuah kejadian yang nyata bahwa ini middle, di mana ada proses kita untuk terus menerus untuk dibasuh, dan Allah Roh Kudus yang menyucikan, membersihkan kita. Jadi karena middle, jadi bisa peran Allah, bisa peran kita sebagai manusia untuk dalam hal membasuh diri kita. Kita terus menerus datang minta ampun kepada Tuhan, terus menerus Allah juga menyucikan, membersihkan kita. Makin hari proses terjadi, ya. Ini adalah ketika berkata-kata tentang disucikan, dibersihkan. Kemudian kalau dikatakan tentang Allah hegiestete, artinya, ya, dianggap istimewa, suci, yaitu suci, dipisahkan, dikuduskan. Nah, kalau kita lihat dari gramatikalnya, ini dikatakan sebagai aorist indikatif pasif, di mana menunjukkan bahwa kejadian ini, yaitu bahwa dikuduskan ini adalah total. Kita pasif, artinya Allah yang bekerja, kamu yang dikuduskan, berarti Allah yang menguduskan kita. Kalau di atas masih middle, di mana kita ada perannya, kita membawa diri kita, mohon ampun daripada Tuhan. Tapi kalau ini ketika kita benar-benar, ya, dikuduskan oleh Tuhan, dipisahkan, itu kerja Roh Kudus yang secara full ada dalam kehidupan kita. Nah, yang selanjutnya dikatakan dengan Allah edikaiotete, artinya yang membenarkan kita atau kita dibenarkan, ya, dibersihkan dari segala tuduhan atau hukuman. Saya sudah dianggap orang benar sehingga tidak ada lagi tuduhan akan dosa itu dalam kehidupan setiap orang benar. Nah, ini menggunakan gramatikalnya adalah aorist indikatif pasif, di mana Allah yang mengerjakan pembenaran itu dalam kehidupan kita. Kita tidak punya peran apapun karena Allah yang sepenuhnya membenarkan kita sebagai orang-orang berdosa yang benar di mata hukum. Kita lanjutkan lagi, yaitu kita akan melihat dari Kolose pasal 3 ayat 12 yang dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan. Nah, orang pilihan ini kita sudah belajar kemarin adalah eklektoi, ya, di mana itu orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, ya, yang dikuduskan hagioi. Kemudian ini katakan dikuduskan, kemudian yang dikasihinya atau yang dikatakan dengan egapemenoi, ya. Nah, ini. Setelah semua predikat itu kita dapatkan, maka dikatakan kenakanlah, ya, kenakanlah dari kata endisaste, ya. Kata endisaste ini artinya apa? Tindakan mengambil dan mengenakan sesuatu yang telah tersedia. Jadi Allah sudah menyediakan bagian-bagian yang di atas. Tuhan memproseskan kita dalam pilihan Allah, dalam kekudusan Allah, dalam kasih Allah yang dicurahkan bagi kita. Kemudian dikatakan kenakanlah, pakaikan itu, ya. Apa yang dipakai adalah belas kasihan, kemurahan, kerendahan, kelemah lembutan, dan kesabaran, ya. Kalau kita lihat kata kenakan ini dengan gramatikal aorist indikatif middle,
bagaimana kita bersama-sama dengan Allah. Jadi tindakan mengenakan itu Allah yang menyediakan, dan kita juga put on, kita juga mengenakan itu. Itu apa? Kita harus punya beberapa hal yang ada di sini, yaitu belas kasihan dan sebagainya. Nah, saya ingat sebuah kisah yang menjadi inspiration of life bagi kita, yaitu tentang pertobatan seorang gembong penjahat di kota New York. Ya, di mana ini disajikan dalam film The Cross and the Switchblade. Ya, nah ini yang diperankan oleh Eric Estrada. Nah, saya mau cerita, ya ini ada seorang yang bernama Nicky atau Nick Cruz. Ya, dia adalah seorang penjahat di kota New York. Ya, ketika dia umur 17 tahun dia sudah membunuh 19 orang. Ya, mereka berantem dan sebagainya. Nah, perkelahian antar geng yang mengakibatkan pembunuhan dan sebagainya itu terjadi di kota New York, di daerah Bronx. Ya, kemudian perkelahian terus menerus terjadi. Ini adalah Nick Cruz. Ya, kemudian dia dengan temannya melakukan semuanya bersama-sama, ya, dan kadang jatuh korban di kedua belah pihak. Ada seorang hamba Tuhan, Dick Nickerson, dia datang kemudian ke tempat itu dan dia berkhotbah di situ. Dia mengajak anak-anak muda itu untuk apa? Merubah hidupnya. Dia berkhotbah, kemudian dia menegur mereka. Sekali waktu dia pernah dipukul oleh Nick Cruz, ya, tapi dia tidak patah semangat. Dia terus mengundang mereka untuk masuk di dalam ibadah yang dia lakukan di daerah Bronx itu, ya. Tapi mereka berkata bahwa kami tak punya cinta, harga diri, kami warnai hidup dengan dosa, kami sudah berdosa, sudahlah, tidak usah pusing dengan kami. Kami mau mati masuk neraka, ya sudah. Ini orang-orang yang jahat ini, geng-geng yang ada pada waktu itu di New York, ya. Tetapi pendeta ini tidak peduli, dan dia katakan kalau kamu harus bilang membunuhnya, karena tindakan mereka juga membunuh kamu, teman-temanmu, dari kalian melakukan itu sampai kapan gitu. Tidak akan pernah habis-habisnya saling membunuh di antara dua geng besar pada saat itu. Dan kemudian dia berkata, saat wafat disalib, dia adalah manusia sepertimu. Jadi kalaupun engkau berdosa, dia manusia yang menanggung kelemahanmu yang berdosa itu. Ya, dia adalah manusia sama seperti engkau yang menanggung akan semua dosamu. Ya, dan dia berkhotbah terus dengan mereka, tidak berhenti walaupun mereka tidak suka dengan dia. Pada satu waktu Nick Cruz akhirnya mulai menyadari, ya, dikatakan bahwa Tuhan bisa memanggil dan menurunkan malaikat-malaikat untuk turunkan dia dari sana, tapi tidak, dia mau mati untuk kita karena dia mengasihi. Dan itu masuk dalam diri Nicky Cruz ini, dan akhirnya dikatakan biarkan Yesus masuk dalam hatimu, ya. Dan akhirnya Nick Cruz pertama kali dia menyerahkan diri untuk Tuhan. Apa yang terjadi? Semua teman-temannya juga akhirnya merasakan kasih Allah dan mereka banyak dipertobatkan. Nah, Nick Cruz pada kesempatan selanjutnya dia menjadi seorang pemberita Injil, dan dia menjadi seorang motivator. Sampai dengan hari ini dia tetap menjadi motivator yang luar biasa. Karena apa? Dia sebenarnya adalah orang yang rusak, yang sudah menjadi sampah masyarakat, terpolusi dengan hal-hal yang kotor dan sebagainya. Tetapi oleh Tuhan dia bisa dirubah. Saudara, itulah bangsa yang kudus. Tuhan tidak bekerja hanya sampai dan mempertobatkan engkau, tetapi dia mencuci engkau, dia menguduskan engkau, dia membenarkan engkau. Supaya apa? Supaya hal-hal buruk, kotor yang ada dalam hidupmu semua dibersihkan. Tuduhan kepadamu bahwa engkau adalah penjahat, engkau adalah pendosa, Tuhan ambil itu. Makanya dia benarkan kita, supaya kita benar di hadapannya. Saudara, pengalaman Nicky Cruz ini yang menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk apa? Datang kepada Tuhan dan memberi diri. Nah, kumpulan orang-orang yang sudah dikuduskan, disucikan, Holy Nation, itulah yang menjadi bagian dari kita semua, ya. Dan saya mau katakan bahwa itu luar biasa. Dan aplikasinya bagi kita, saudara, ketika orang-orang yang sudah ditebus dan akhirnya disucikan, bangsa yang kudus itu harus memiliki belas kasihan. Dikatakan tadi, kenakanlah belas kasihan.
kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kenakanlah kelemah lembutan dan sebagainya, ya, kesabaran. Nah, ini harus hadir dalam kehidupan bangsa yang kudus yang Tuhan sudah persiapkan itu. Dan itu harus ada dalam kehidupan kita. Saya bergumul bagaimana dengan menjadi berkat bagi orang-orang yang saat ini mengalami kekeringan. Kita perlu belas kasihan untuk mereka. Kita perlu kemurahan hati, teman-teman, untuk mereka. Kita perlu untuk rendah hati untuk menolong orang lain, dan dalam kelembutan, dalam kesabaran kita untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Saya mau katakan, jadilah orang kudus, artinya orang yang dipisahkan, ya, bukan orang biasa, yang menjadi kudus di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia, di mana seluruh kehidupan kita mencerminkan kehidupan kudus, kehidupan yang berbeda dari orang lain, yang penuh dengan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Itu yang kenakanlah kita pakai itu dalam kehidupan kita. Saya berharap ini menjadi berkat bagi kita, sehingga mendorong kita untuk semakin hari semakin mengasihi orang, mau memberi bagi orang, berbagi hidup kita kepada orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.